Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, kalau kita dalam konten-konten yang lalu membahas hal-hal yang serius, ya, yang bikin rambut kita keriting, maka kali ini kami akan muncul dengan konten yang santai. Iya dong. Jadi di samping saya ini ada alumni SMA 1 Budi Utomo. Tahun 70. Biasa dikenal anak budut. Anak budut, anak Yahud. Oh, gue ingat benar. Iya, keren. Kebetulan saya juga dari SMA 1 Budi Utomo. Jadi kami dulu seangkatan. Kenapa saya mengundang yang seangkatan semua? Karena reuni pertama yang dilakukan oleh alumni SMA Negeri 1 secara cukup banyak dihadiri, yaitu angkatan 70 semua. Benar. Gue ingat itu. Prakarsanya. Di Horizon Hotel, ya, di mana? Ancol. Itu adalah diprakarsai oleh angkatan 70. Betul. Ya. Dan pada saat itu kita dari seluruh kelas hadir di sana. Wajar. Dan alhamdulillah acaranya bagus, ya, yang Sukses. hadir banyak, ya kan. Betul. Nah, itulah pertama kali alumni SMA Negeri 1 melakukan reuni. Nah, kemudian setelah itu, ini yang gue ingat tidak lo, nanti kalau ada ini lo ralat. Bagus. Setelah itu kita melakukan reuni lagi, tapi nasional. Ya. Lintas angkatan, dari angkatan yang zaman setelah Ya. kemerdekaan segala macam itu, Tahun 49 segala. kita mengadakannya berapa tahun setelah itu ya? Itu kan 95. Terus kita mengadakan lagi 96. pada tahun 96. 96. Setahun Setelah. kemudian. Kemudian kita laksanakan di Hotel Indonesia, Balirum. Balirum Balirum. Hotel Indonesia. Balirum. Dan itu adalah reuni terbesar yang pernah kita lakukan dari seluruh angkatan pada saat itu, ya. Ya. Yang dihadiri oleh pejabat-pejabat yang alumni SMA Negeri 1, Senior, ya. iya. Mulai dari apa? Nih, ada nih, nanti bacain. Nanti apa ya? Eva mungkin bisa siapa aja tuh pejabat yang datang Ini pada saat alumni itu. seniornya itu yang datang Profesor Purwoto Ganda Subrata, SH, yaitu Angkatan tahun berapa? 49. Angkatan 49. Angkatan 49, dia mantan Mahkamah Agung pada waktu itu. Terus ketua panitianya Deden. Enggak, ke bawahnya. Terus dan itu yang hadir Suryadi Suryadirja tahun 58. Gubernur. Waktu itu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Terus Dr. Insinyur Siswono Yudo Husodo, Menteri pada waktu itu tahun 61, dia angkatan 61, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terus Profesor Dr. J.B. Sumarlin angkatan 52, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Terus Profesor Dr. Syarifuddin Basyah angkatan 52, Menteri Pertanian pada waktu itu. Alumni PB juga ya? Profesor Dr. Muhammad Kusuma Atmaja tahun 54 ya angkatannya, guru mantan Menteri Luar Negeri. Muhtar, bukan Muhammad. Muhtar Kusuma Atmaja. Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja. Profesor Dr. Subroto, Ya. angkatan tahun 51, mantan Menteri Pertambangan. Terus Iwan Tirta, itu desainer kita yang ngetop, rancang mode tahun 53 dia angkatannya. Pokoknya luar biasa deh pada saat itu. Semua angkatan lintas angkatan ramenya luar biasa. Aku di anu sama dia, ditembak, lu MC, Pak, Masya Allah. Padahal kita nggak udah persiapan. Emang MC-nya belum ada apa sebelumnya? Ya, memang kebetulan saya dibantu oleh adik-adik angkatan lebih muda-muda yang mungkin kurang pengalaman. Saya nggak ngecek, lupa. Saya pikir semua sudah siap kan. Iya. Itu dipimpin oleh si Mugi CS. Saya harapin untuk generasi akan datang ya Mugi CS yang menangani masalah ini gitu. Jadi pas saya ngecek MC belum ada. Kemudian ada Eva nih, ada teman saya. Terus Pak, sini Pak, naik panggung. Seru naik panggung dari MC, dia bingung gitu. Tapi narasi saya bantu. Alhamdulillah. Depan dalam. Ya berjalan lah pokoknya waktu itu lancar, yang Iya. penting acaranya sukses, rame, heboh. Pokoknya kalau udah kayak gitu 2000 lebih orang nggak bisa gerak aja berdiri. oh lu, gila.
udah semua. Mungkin yang terbesar yang pernah kita adakan. Iya, Iya. itu yang pertama, reuni akbar. Iya. Yang lalu-lalu sebenarnya antar lintas angkatan aja gitu. Tapi lintas juga yang paling aktif angkatan 1970. Iya, pada Sebelumnya belum ada. Tapi akhirnya menjadi cikal bakal sesudah reuni akbar itu saya dapat kabar dari adik-adik saya satu, oh gue ketemu seangkatan, mulailah reuni angkatan menjadi jadi cikal bakal lah, kita bisa ngumpulin Ikatan alumni. Sampai itu yang apa namanya yang punya warung-warung itu di sekitar SMA 1 diundangin sama dia. Jadi Iya, pada iya. jualan di Itu sekitar. pasti warung yang dulu diutangin dia. Iya. Ngumpul lah, pokoknya nggak tahu bagaimana caranya dia ketua panitianya bisa ngumpulin segitu banyak. bisa stop nanti ini profil penjaga sekolah. Tuh, Nah, terus kita penjaga sekolah. waktu itu kita kasih apa? Hadiah TV ya? Oh, iya dia aja. TV-nya besar dikasih. Sponsornya waktu itu lumayan ya. Ya. Ini berarti kalau sampai kita ngasih, karena gua kan gak ikut panitia, gua diundang aja gua. Iya, nah. Itu berarti proses kalian bisa dapatkan sponsor begitu banyak. Dede. Kebetulan teman-teman kita kan waktu itu banyak yang sukses. Jadi berbeda dengan posisi yang sekarang mencari sponsor susah repot. Iya. Memang satu-satunya setiap alumni masih ada donatur yang kuat. Kalau kita nggak ada donatur Nggak berani bisa berjalan. bergerak. Iya. Itu kan dari tadi udah aku bacain. Reuni itu timbulnya waktu itu saya ngadep kepala sekolah SMA 1. Kita kan ulang tahunnya bulan Maret waktu itu, jadi tiap Maret itu merayakan ulang tahun SMA 1 gitu. Nah, jadi kalau menurut sejarahnya bulan Maret itu tahun 1946 berdirinya SMA 1. SMA 1 gitu. Zaman-zaman perjuangan benar ya? Iya, sama seperti sekolah saya sebelumnya juga SMP 2 itu November 1946. Iya, itu Kan kan situ SMA Perjuangan dulu. SMA SMP Perjuangan. Saya pun ketuanya di situ kan. Iya, iya. Saya juga Pokoknya ketuanya. Gua juga sama SMP 2 juga. SMP. Oh, sama, bareng. sama sama dia, jadi selalu kita ketemu. Nah, pada waktu itu saya menanyakan sama sekolah, oh tapi kita mau bikin Reuni. acara, enggak, mau bikin acara ulang tahun. Ulang tahun aja asalnya. Dalam rangka yang ke-50 gitu. Nah, oh kalau gitu saya bikin reuni nih. Iya. Karena pada kita bikin reuni bukan hanya karena mau reuni, tapi karena ada Ngumpul. tergugat di hati kita. Dan Masalahnya waktu itu ranking SMA 1 ambruk. Kalau nggak salah di Jakarta ranking 28 waktu itu. Iya. Jauh benar di zaman Jatuh. Udah nggak ada yang kita bisa banggakan lagi Iya, gitu. iya, iya. Nah, akhirnya kita bentuk panitia, membuatlah satu reuni akbar. Sebelumnya ya kita dipanggil Pak Suryadi Gubernur DKI. Kita jelasin, saya masih ingat tuh ceritanya saya ceritakan. Dan gubernur ini lain nih, ini gubernur ini tentara. Jadi sistemnya tidak bisa tanya jawab terus gitu ya. Iya, iya, Enggak, iya. modelnya kita suruh bicara dulu sampai full, baru terus dia. Jadi masih ada nggak? Nggak ada juga. Itu modelnya. Jadi ya gaya tentara, Gaya militer. gaya militer. Jadi waktu saya lapor, Pak, ini SMA 1 jatuh ambruk. Saya bilang begini. Terus kenapa nih ambruk? Saya bilang, terus saya bilang, ya mungkin karena sekarang sistem rayon, Pak, gitu. Maksud rayon bagaimana? Ya kita dapat bibitnya itu daerah bungun, daerah bungun, Daerah rayonnya dia. Kalau kemarin kan ada yang dari Menteng, Anak-anak Kebayoran. dulu kan Dulu, sistem rayon. yang banyak dulu kita anak-anak kolong loh. Iya, nanti sebentar terus Kita akhirnya sendiri. waktu itu dipanggil Pak Kusnen. Kusnen itu sebagai Kadwedikut di DKI. Oh. Akhirnya saya masih ingat tuh Kusnen dimarahin sama Pak Suryadi. Kenapa kamu sistem rayon lain nih? Gara-gara rayon saya masuk sejarah. saya mesti ingat tuh ya. Akhirnya beberapa hari kemudian Pak Kusnen manggil saya. Ya, manggil saya tuh. KPK. Dia panggil ngundang saya di satu tempat lah. Saya pikir mau bilang apa gitu, terus dia bilang, kalau ngomong itu jangan untuk Suryadi dong, jangan untuk Nur, ke saya dulu. Kita kan nggak kenal, dia kan senior kita. Iya. Nah itulah akhirnya terus kita sampaikan bahwa kita mau adakan reuni Pak. Nah, terus beliau setuju, terus saya bilang, Pak, saya minta Bapak sebagai apa?
di atas panitia atau apa namanya? Penasihat. Saya suruh termasuk Pak Siswono. Jadi penasihat itu 2, Pak Suryadi dan Pak Siswono. Jadi ya akhirnya karena itu apa? Pas reuni itu memang kita kesulitan karena pesertanya kan banyak waktu itu. Per tahun dari mulai sekolah itu lahir, Pak dari itu angkatan pertama terus nama sekolah SMA 1. Sebelumnya kan bukan nama SMA 1, masih simpang siur. Nanti kita akan membuat suatu sejarah SMA 1 yang boleh dikatakan dan pelaku sejarah. Kita sudah kumpulin dari bahan-bahannya sudah ada. Nanti supaya kita bikin itu supaya lengkap tahu ya, supaya kita tahu. Tapi emang gue inget di zaman kita kan juga bandel-bandel ya, berantem ya kan, bunuh orang ya kan. Tapi yang diterima di IPB, di ITB banyak. Dari SMA 1 loh. Iya. Gue inget loh. Banyak itu diterima yang zaman prestasi kita. Memang tuh zamannya kita 60-an itu sampai tahun 70 itu kan menentukan sesuatu kesuksesan sekolahnya itu biasanya kan ranking pertama di sekolah negeri. Dan pertama sekolah kedokteran yang dinilai. Iya, dulu kan kedokteran dia kan rata. Masuk UI bukan gue sih Dian ini apa Nita. Iya, kan di Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Banyak lah kedokteran dulu penilaian itu. Sekolah negeri. Memang kalau dulu itu sekolah itu bisa masih dinilai ya, artinya siapa yang top gitu ya, dari di samping ada beberapa sekolah gitu ya, akhirnya kita berarti UI enggak, gue di IPB. Yang di IPB itu gue Gunawan Yanita, terus ya bukan Gunawan RM Gunawan yang kecil-kecil pendek. Oke, RM Gunawan ya. Terus kemudian si Ahmad Bey jadi profesor dokter juga punya di IPB. Ahmad Bey teman kita SMP juga. Iya. Oh, teman SMP ya. Banyak lah dulu ya. Itu baru IPB aja yang ceritain. Begitu juga kan ada Kapolda, Dermagade, banyak lah polisi ada berapa yang pakai di Widayadi. Iya, pakai Irjen lah Didi juga. Jadi memang dulu tuh sekolah kita sekolah yang disegani lah. Dulu ceritanya zaman kita top disegani lah ya. Disegani gitu. Bandel tapi pintar. Iya. Jadi memang dulu orang-orang selalu seperti saya pernah juga mau bikin suatu surat mengenai SMA 1 Budi Tomo dan Renungan. Ada kalimat yang saya buat soalnya ini tantangan bagi pendidik pengelola SMA 1 untuk kembalikan citra sekolah tua yang bergengsi namun berprestasi berbagai bidang. Demikianlah para siswa alumni di masa mendatang akan bisa lagi mengatakan rasa bangga sepenuh hati. Saya dulu aku sedih kalau gitu. Ingat itu ya. Saya bangga, saya SMA 1 bangga ya. Iya. Ya sekarang apa yang dibanggakan kalau kita tidak punya ranking. Kalau dulu emang kita ranking, jadi saya dulu tamatan SMA Negeri 1 Budi Tomo Jakarta. Orang saya bangga sekali. Udah TOP banget rasanya ya. Jangan sekarang hanya sejarah, hanya gedung-gedung tua yang kita tinggalkan tapi tidak ada apa namanya. Iya, tidak ada rasa pesannya yang lain. Tapi yang emang yang menarik itu kalau gue inget-inget nih kan kita ngalamin langsung nih, ya. Kita ngalamin berantem sama STM, ya kan, gue jagoannya ya kan, sampai Jamalus memang kepala sekolah yang pada. Wah, Pak Jamalus itu emang. Dia pidato kan hari Senin, gue inget bener Jamalus. Besok kita udah dapat berita akan diserbu oleh STM, ya kan, gue nggak perlu sebut STM mana kan. Besok yang laki-laki harus wajib datang. Gue inget bener di upacara loh. Yang perempuan boleh, kalau nggak mau datang nggak apa-apa. Tapi kalau yang laki-laki haram hukumnya tidak masuk sekolah besok. Gue ingat bener. Jadi kita kan datang semua, ya kan, menghadapkan STM itu kan. Begitu diserbu, anak STM-nya sebagian suruh masuk, pintu gerbang ditutup, dikebukin. Gue ingat. Iya. Akalnya pinter ya. Kita nyerbu SMA 4. Iya itu musim. Itu sampai Jamalus ikut juga. Memang kepala sekolah. Memang karakter beliau itu beda dengan tapi memang kalau bukan Jamalus kepala sekolah, gue kira deh nggak bisa ngendalin dulu kan ini. Yang bandel-bandel. Gantung. Dia kan nggak ada yang sanggup. Semua juga kolong. Kebanyakan anak kolong yang semua kan. Sekarang coba anaknya diamin sedikit aja protes.
Kita dulu mah, aku kalau telat diaduk palaku. Dan gitu Sama zaman lu. Iya, tapi dibeliin bakso pusing ya kamu. Gitu dibaikin. Jadi kembali lagi pas kita reuni itu sebenarnya Pani yang menjadi MC kita masih ingat nggak Pak? Propaganda narik narik apa tuh? Tanda berdirinya SMA tuh, ya. Lahirnya Budut SMA 1 yang sekolahnya yang menggunakan nama Budut tuh banyak. Seluruh yang bersekolah kurang lebih 89 sekolah yang bersekolah di Budi Tomo berhak menggunakan nama Budut. Iya betul. Karena anak dari yang berantem sekolah lain, anak Budut. Berani SMA 1 nggak berani. Jadi kadang-kadang kita jadi yang terkenal Budut ya namanya. SMA 1 Budut, STM 1, SMA 5, SMA 5 sorenya. Sore filialnya. SMP 2, SMP 2, SMP 28, SMP 28, ST 1, ST 1, ST 5. Dulu ST kan sekolah teknik. Teknik di sebelah itu kita kan. selevel sama SMP. Iya, betul. Sama saya. Ada 7 sekolah berarti ya? Iya, kita kebetulan kan emang itu kita mulai zaman KAPI jadi udah hubungan baik Iya, dengan baik mereka. Kalau kan dulu susah. Mahasiswa kan jadi Iya. satu waktu itu. Iya. Sekolah negeri kan dulu masih belum banyak. Iya. Ikatan apa istilahnya ikatan Jadi pagi emosional kita kuat. Pagi ya. dipakai, sore siang pakai lagi. Kita nanti ada di sekolah siang. Ya kita kan considering lawan PKI dulu kan. Zaman itu. Iya, Memang kebetulan nih kita yang saya sama Mbak Nitra ini 3 tahun SMP 3 tahun di Budi Bareng. Tomo, Bareng. 3 SMA 1 nomor Dia ngikutin gua. Jadi saling-saling Jadi deh. memang pada saat itu suasana kekompakan apa ya Kekeluargaan itu keluarga sekali. kuat sekali ya. Kita juga waktu itu ya karena background belakangnya banyak anak Siliwangi pada saat itu kan. Waduh. Akhirnya Banyak tentara. terus kita memang satu tim basket kita, Polri kita kuat gitu. Terutama ya basket. Bukan kuat kalau gua inget sih. Wah, memang kuat. Zaman Tapi emang kita, benar kuat. zaman kita masih yang perempuan Kan ada Elsie. dulu Elsie kan sedikit itu ya. Yang dulu kenal gara-gara dia ngetop. Terus ada beberapa. Memang kalau pihak yang laki ambil rata. Ya, Tapi sama. kalau yang di Cewek-cewek. luar memang banyak yang mentok-mentok gitu. Jadi Tapi yang gue inget sih, ini yang gue inget ya, bisa salah ya. Kalau main basket antar SMA tuh, ini yang dia nih yang masih Siliwangi, pada keliling ini tuh lapangan. Kan dulu kan emang Kalau ada yang Budi Tomo dari lawan, sekitarnya kan ada lawan yang tentara. mau masukin ini, nah digituin aja kan, nggak jadi dia masukin. Gimana nggak menang? Lu bisa bukan jago, ya, jago. sebenarnya kita kuat juga, tapi dia lebih kuat, lebih jago. Kita jago, bukannya kita nggak jago, kita jago. Tapi dia lebih jago. Dia lebih jago. Karena itu untuk mengalahkan lebih untuk jago aja. mengalahkan aja. Nah, kita Menang masih- 1 bola, setengah bola ya kita sedikit pakai teguran aja gitu. Itu yang jagoan SMA 7 yang Oh, ada tuh, itu dulu namanya Adito ya. Kalau saya panggilin kata ada yang itu temen gue SD Oh, sebetulnya. Adito ya tuh tinggi besar, orangnya ganteng. Dia emang jago itu. Jago dia basketnya. Bapaknya juga dulu punya abri juga jenderal gitu. Dia termasuk pendidikannya di SMA 7 dulu. Nah, jadi kalau kita bertanding Paling sering masukin. paling shoot. Iya. Saya terpaksa berdiri di bawah ring Budi Tomo. Iya. Jadi kalau dia mau shoot lagi udah banyak dia sekitar orang aja. Ditenggol, dikasih banyak ada Dia sebut inget gue juga mau. namanya. Kalau itu ingat itu mungkin kita kalau mau adek nanti ada yang ketawa gitu. Pastinya. Tapi kita udah ketemu kemarin Ketemu, ya. iya. Baik dia, Masih sehat nggak ya. dendam dia. Aduh. Jadi banyak itu kejadian ya kita selalu di bawah ring. Iya, Jadi benar. kalau dia udah kelebihan banyak kita mau kalah gitu. Dek, lu ingetin deh itu dek. Iya. Dek, bagi gue dikit. Tapi saya tahu ya pintar banyak, ganteng, tinggi besar. Iya, ya kalau tinggi pak emang pas tempatnya. Jadi ya begitulah. Kita modalnya ya imbang tapi Iya, lebih sedikit. iya. Lebih 1 bola kan kemenang. Pakai Usah banyak-banyak. Yang penting kagak kalah. Yang penting dia udah bilang bagi-bagi ya, jangan inget. Ya. Ini kalau si ada dengerin sekolah buka-buka. Aib gua nih katanya. Jadi, ya kita harus tetap bersahabat lah sama teman-teman. Iyalah. Nah itu kejadian dulu kan zaman tahun 70, sekarang udah Udah beda. lama. Zaman Itu kalau gue inget zaman jahiliyah
dia. Iyalah kan. Tapi kompak lo dulu anak. Kan crossboy zaman itu kayak Siliwangi, atau Viking, ada masalahnya Alamo, SMA 1 kan sekitarnya situ kan Iya, komplek semua. tentara yang digusur dari apa lapangan Tadi banteng. bandit-bandit semua yang Oh iya, lu jauh ngeri deh pokoknya. Jadi Tapi memang baik-baik. alhamdulillah dengan adanya reuni itu sampai sekarang kan Ya, sekarang Iya. masih terus tiga berjalan. alumni SMA 1. Jadi diterusin keren. ya. Kemarin juga Makanya- yang dari Glitingnya Heru Tanjung ya kalau nggak saya bikin Ya, sekarang ketuanya di Heru TV. Tanjung. Sekarang katanya ya silakan aja. Ya jalan kerja ya, terus kita akan bersama. dukung. Jadi kita tidak boleh mengatakan sebut hanya Eka Budut. Ya. Harus Eka Budut SMA 1. Iya. Pakai SMA 1-nya. Kalau cuma Eka Budut semua yang bisa lain. pakai. Pakai. Yang hak dia ada tinggal di Ya. sekolah Kapan. di ngomong. Iya, betul. Jadi memang itu satu apa? Ya kebetulan kita kan dulu sebelum ini SMA 1 juga kapi-kapian jadi Ya. Iya. historis itu tetap emosional itu Ketemu terjaga. ya. Ya. Seperti saya Mbak Hendra nih, Perjuangan. dia SMP 2 sampai sekarang berjalan. Ya iyalah. Sampai si ibu-ibu udah nggak bisa naik bus pantat itu rokok. Supaya Orang betul. naik truk. Katanya nih supaya ada. Jadi Nah, kita memang Depok kan sedang truk ya. tahu ikatan emosionalnya kuat. Jadi memang Luar kita biasa. Waktu kita demo-demo itu kan ke Menlu, Di Palu. Jambon, Depan Menlu ke Jambon, naik naik truk di truk. Jalan Ya. Cilacap. Dulu mah nggak malu loh cewek-cewek naik truk. dulu di bootnya itu mesti Cilacap. Di Cilacap. Itu Bukan depan di- sekolah gue deh. Oh iya. Depan itu sekolah gue SD Cilacap. Aduh pokoknya zaman Boleh itu. emang tuh zaman nggak tahu Iya, itu. zaman jahiliyah. Iya, Zaman jahiliyah. Pengalaman itu ya. Kan berantem zaman Iya. itu kan bunuh-bunuhan, bukan berantem kayak sekarang. Ya kan, ditembak mati kan. Dulu orang daerah-daerah situ kolong anak kolong semua sama Iya. satu. Nah, kalau Iya. kita hitung-hitung anak Siliwangi itu kebunuh banyak orang. Iya. Iya lah. Ada sekian persen anak Siliwangi karena anak Siliwangi muda masuk SMA 1. Ada daerah yang Bekas Kapolri itu Bambang tuh saya ingat ya ditolak ke SMA 1 dia pindah ke SMA 20 karena dia bilang sama saya gue nggak diterima SMA 1 padahal kalau anak Siliwangi hanya melalui RW daftar yang mau masuk SMA 1 siapa daftar masuk gampang betul ya. Dulu Dulu ya. Jadi bukan karena pinter ya. bukan dari pindah, bukan karena lihat ranking berapa Nggak dia ada, nggak ada cerita. Nggak ada dari dulu Jadi jagoan gue dari dia. Iya. Ikut tes gua kan. ya, dulu ya kan kita sekolah kok agak sulit. Iya, dulu. Yang Pokoknya mau sekolah aja bersyukur zaman dulu. dulu zaman anak keluarga Pak Harto kan semua di situ. Iya, semua tuh. Sedikit tuh Bambang sama semua. Contohnya AKB itu zaman AMS tuh Toneti kan. Iya. Turino. Toneti kan. Turino. Iya. Ada di Gede. Ada. Dia kan jadi jagoan itu Viking. Dari sana ke Jambon. Jambon. Iya, Iya, iya. iya. Zaman itu tiap geng itu punya jagoan masing-masing. Masing-masing. Iya. Pokoknya dulu. Nah, Tapi kalau jagoan di Siliwangi yang legendaris kan Jabto, Ya. kan? Yang Anak kenal sana. Oh. mana-mana gitu istilahnya kan. kalau di SMA 1 banyak jagoannya. Iya. Kalau lainnya Patrick nggak satu kan? Jadi ya begitulah keadaannya dulu situasi masih Dulu akhir kepala sekolah kita Pak Gunawan ya. Gunawan. Yang Guru Tionghoa itu. Tionghoa kan. Guru baik. Guru Imokur. Dan mengukur. Itu Aduh, benar. takut deh. Ya, baik. Kalau ingat Di Pak zaman itu Gunawan. aja orang Tionghoa udah jadi pejabat di Iya, ya. zaman kita ya Iya. Pak Gunawan udah Pak jadi Gunawan wakil orang direktur. baik, gue ingat Nah, banget itu. Jadi kebetulan di sini kan saya shooting nih kepala sekolah mulai dari tahun 40 Siapa aja sampai tuh? tahun 50 nanti bisa di-shoot Oh, ya. iya. Bisa Tuh tuh di-shoot. digituin aja. Iya, Nah, iya, ntar di shoot nih. supaya kita tahu siapa-siapa. Jadi kayak kemarin saya ketemu Ini juga, teman, Mbak. Nih. ketemu teman juga ada Pak Alim, katanya lulusan tahun berapa, 50 berapa. Saya, Pak, kepala sekolahnya siapa? Dia sebut, terus saya bilang orangnya ini Pak. Oh iya, Pak, ini kan inilah sesuatu yang bisa menjadi bahan suatu anak-anak. Di gua Sejarah. di IPB itu yang gua tahu pasti lulusan SMA 1 itu ada yang dua rektor ya, satu ada Hakim Nasution, satu lagi adalah si Maci, Maci. Masa tapi yang lainnya banyak, PR3 tuh Pak Utomo namanya kan tuh jadi
Itu banyak loh. Alumni SMA 1 sebetulnya. Safrudin Barsa, itu dari PB. Dari PB. Pertanian. Dia SMP-nya SMP 2 tuh. Oh, SMP 2 juga dia? Iya, saya kan ini saya di sini file-file asli, tulisan tangan. Oh, masih kan? Ini tulisan saya semua nih. Ada korannya segala di clipping sama dia ya. Ada. Ini orang tua zaman dulu. Benar. Ini sih dia mesti salah jurusan. Dia salah jurusan. Lucu saya ngadep Pak Mukhtar waktu itu. Ustaz. Pak Mukhtar, dia itu katanya guru ekonomi juga, guru belajar ekonomi. Iya, salah satu. Pak, waktu zaman Bapak, siapa Pak yang paling cantik Pak? Siapa? Oh si ini, dia sebut Amelia Subiono. Amelia Subiono. Siapa itu? Abiono. Memang terus saya kan penasaran, saya cari-cari ketemu rumahnya di Jalan Gris. Ibu Amelia ini. Ibu Amelia, dia buka catering. Terus saya bilang, Bu, saya dari SMA 1. Kenapa? Mau uni gini-gini. Terus saya bilang, Ibu kenal Bapak? Pak Mukhtar. Tahu, dia cepet ngomong itu nggak tahu, saya juga dia tahu. Terus, Bu, katanya waktu zamannya Pak Mukhtar mencerna, Ibu paling cantik. Siapa bilang? Pak Mukhtar, si Mukhtar mah gelo. Jadi gitu. Dia bilang gitu, Ibu Subiono, Pak Mukhtar mah gelo. Rupanya saya dapat informasi, Pak Mukhtar dari dulu naksir dia. Iya, tapi nggak kesampean. Naksir dia, nggak kesampean. Nggak kesampean, tapi dia akhirnya dapat murid karena SMA 1. Kayak dia bilang juga gelo. Nggak kesampean juga. Belakangan ceritanya. Jauh banget. Jadi pas nggak tahu saya belikin dia kakaknya Iwan Tirta. Oh gitu. Kakak Oh pantes. Jadi dia anak penteng dong. Iya. Dia ada Gresik. Iya ada Gresik. Jadi sekarang mah gerok tadi gitu. Dia aja udah. Sekarang masih ada. Masih ada? Saya Ibu Amelia lagi. Ketemu lagi saya. Ya udah lewat lama ini tahun berapa ini? Memang kalau kita cerita SMA 1 nggak bisa habis juga. Ya, aduh, ada matinya dong. Karena dulu kan ada cerita tentang Maryam. Oh iya, mana sih Maryam? Tiap cowok lewat dicium tuh dia. Kalau minta duit. Iya. Di belakang dia mangkal di Blok M. Padahal itu pun saya tanya alumni 5 tahun 51, 5 berapa, siapa guru yang paling galak? Oh itu siapa? Terus ada namanya itu Ibu Basaria Simorang ya. Oh iya, itu paling galak katanya. Bahasa Inggris ya? Nggak, saya lupa ada dia itu. Saya cari dia, ini tetap dapat ketemu rumahnya daerah mau ke Depok ya? Mau cari, saya cari ketemu. Dia salah jurusan. Terus dia pun hadir datang. Kita kasih apa guru-guru semua. Basaria Simorangkir. Iya. Kayak guru besar. Ini ada manfaat saya ketemu orang yang udah senior dari kita. Saya tanya. Dulu paling galak siapa? Itu semua orang kayak orangnya ini. Oh iya. Jadi apa aja kaget ini dia. Orang yang paling galak semua orang kayak paling galak. Ketemu temen ada. Temennya si Astri. Tadi Subroto nih. Jadi Bapak SMA 1. Saya angkatan 70 Pak. Oh, soal jauh saya umurnya udah 80 berapa. Zaman itu ya. Terus Bapak SMA 1 juga, saya SMA 1. Yang itu saya terus hubungi dengan nama-nama orang ini. Iya. Kebetulan saya waktu itu ada acara SMA 6 angkatan 70. Minta saya aktif juga lah, persiapan dulu. Di rumahnya Asti, teman kita juga. Oh, Asti. Saya bawa contohnya ini. Kebetulan omnya itu umur 86 atau 85 gitu. Asti di zaman itu lagi top-topnya juga. Iya. Tapi Asti SMA 6 kan? Enggak, Asti yang ini Asti kita. Oh, SMP 5. Dulu ketua brigade saya. Dia SMP 2, ketua brigade dia. Iya. Emang aktif di SMA 6. Jadi, SMA aja di 6 ya? SMA 6. Terus saya ketemu sama Pak Mandi dia. Umurnya berapa? Dia SMA 1 juga. Terus saya beneran bawa buku ini. Pak, dulu yang paling galak siapa? Dia sebut namanya orangnya ini bukan. Oh iya, dia orangnya. Jadi banyak. Emang getop dia. Iya, paling galak. Paling galak katanya gitu. Paling ditakutin. Paling ditakutin memang ya. Begitulah namanya SMA 1. Iya, punya apa? Kaitan yang nama sekolah itu. Mungkin setelah si Morangkir itu yang ngetop Jamalus kali ya.
Dia emang kepala sekolah, kalau ini guru. Iya. Tapi Jamal juga dulu ngajar ya. Ada mekanika. Mekanika. Gue inget tuh, yang ngerokok kan dihukum dia tuh, cowok-cowok. Tuh dia pidato, kita kelas 1 tuh, lo 1-3 kan? 1-2 ya. Dia ngomong di depan, awas kalian kalau laki-laki ngerokok gitu. Saya keluarkan kalian, gitu kan? Padahal dia kalian tahu siapa yang ngerokok? Dia tahu nggak? Yang ngerokok itu cewek, tahu? Itu langsung kita udah tegang-tegang tapi dimarahin ya. Nggak tahu dia bener-bener kocak juga ya di balik kesannya dia yang strengnya. Dan yang berani dia. Lanjut. Dia nggak takut. Mau anaknya siapa Iya, ada takutnya main tendang aja cewek ke cowok ke kalau tendang aja. Kalau nggak dia kepala sekolah mana bisa tarik ada orang kayak gini. Gila, terlatih. Memang kerjaannya kan muter ya. Karakteristik seseorang beda gitu. Iya. Kita selalu sesudah kerjaan selalu dirangkul, ngajak makan terus makan sama dia. Udah makan kita makan. Habis ribut SMA Gang Batu, terus ada kepala dikbudnya dulu Pak Gito itu ya, SMA Pak Gito. Tapi kepala dikbudnya Pak siapa itu di belakang SMA 7 rumahnya ada kantor pertemuan sama. Ingat semua loh deh, sejarah aja ingetan lu hebat deh. Sama SMA 4 gitu. Tapi ya semua nggak ada yang berani ya sama SMA 1. Iya, dulu. Ada yang berani Ada yang dikeluarin loh zaman itu. Ada. Namanya Purna, kakaknya Betty. Oh iya, Purna. Itu gara-gara dia nembak pistol di kelas. Iya, benar ke atas. Iya, bawa senjata ya. Iya. Karena Gue inget di tuh. kelas dia nembaknya kan. Dia kesel katanya membunuh siapa gitu. Oh gitu. Gue nggak tahu cinta juga cuma dengerin dia Purna dikeluarin loh. Tapi dia marah, dia nembak aja ke atas. Dia kasih kamar kita bilang nggak ketemu tikus kali di di plafon. Oke, jadi ikatan alumni SMA Negeri 1 ya, itu sampai sekarang masih berkibar ya. Apalagi sejak dipegang Hairul Tanjung. Iya. Makin ini gue pernah diundang itu dan di TV. Gue bini gue datang. Itu kenangan ya. Iya, acara TV itu yang ngadakan acaranya juga anak SMA 1 gitu. Pemain bandnya, penyanyinya anak SMA 1. Dia kan yang punya TV-nya. Enggak, TVRI ini. Oh bukan TV-nya TV Trans. Bukan gitu. TVRI. Gue diundang kan. Oh yang kembang kenangan gitu ya. Iya, gue pernah kenal. Gue masih cukup aktif, suka diundang. Iya. Pameran buku gitu. Bang, ini doang ya, gue ikut gitu. Padahal buku gue nggak laku, tapi tetap ikut. Lu kan emang dari dulu. Jadi memang kalau bekas mantan-mantan yang dulu itu ya, kita kan waktu itu aja dalam acara kita itu menteri yang hadir, mantan menteri yang hadir. Banyak semua. Sama 2000-an lebih sampai ini. Jadi saya ini asli semua tulisan tangan dari mereka ini kan beliau. Iya, kamu ada tanda tangannya semua loh ini. Selalu coba lihat itu deh. Nih. Pendirian IKA, ini masalah ini ya. Jadi dulu panitia reuni akbar alumni SMA Negeri 1 Budi. Itu ada Surya Jadi dulu tuh mereka nyebutnya kalau kita kan SMA top gitu ya, SMA 1. Kalau mereka mengatakan SMA nomor wahid, selalu iya wahid, selalu istilahnya wahid yang dipakai orang-orang dulu. Ini yang tanda tangan ini yang Suryadi Sudirja, Gubernur waktu itu, Siswono Yudohusodo, Menteri Tenaga Kerja, Profesor Dr. JB Sumarlin, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Sarifuddin Barsah, Menteri Pertanian. Ini semua lagi menjabat semua ya. Dr. Putra Kusuma Atmaja, mantan Menteri Luar Negeri, Profesor Dr. Subroto, mantan Menteri Pertambangan, dan Iwan Tirta. Jadi ada 7 orang ya. Yang tanda tangan, yang nggak tanda tangan, yang nggak tanda tangan ini yang kebetulan dia dapat nemu aja langsung. Mungkin kalau Pak Siswono dengar, saya masih ingat Pak Siswono ngomong sama saya, dan saya datang ke tempat beliau di Menteri Transmigrasi kalau dan tadi rame apa Pak? Di Bina Geraha, itu zamannya Pak Harto kan. Bina Geraha tempat. Rame kenapa Pak? Kita kumpul, biasa kita ngomong bahasa Belanda semua, bahasa Melayu. Satu kan? Istrinya, Bu Nani. Bu Nani ya, Nani. Itu istrinya. Almarhumah ya. Memang
kita harapin dalam kepada adik-adik ini kita udah menutup belum? Kita tutup. Ya, kita sebagai alumni ya supaya mereka itu sebagai alumni yang telah menikmati jasa-jasa sekolah ini ya. Saya ingin mengajak para alumni SMA Negeri 1 Budi Tomo untuk ikut membantu memikirkan pengembangan lebih lanjut alma mater yang kita cintai. Amin. Itu yang memang kita harapin lah, mungkin ada kayak model Pak Suryadi. Iya. Sesudah reuni saya didatangin, ada temannya, tapi sampai lupa namanya. Dia kantornya di Batu. Dan ini SMA di Jakarta mau direnovasi. Mau direnovasi. Terus kenapa? Ya kita minta renovasi duluan, tapi kamu harus minta tangan sama Pak Suryadi. Nah, tapi ya terus berapa lama saya coba, Suryadi kan kaku, tapi itu saya minta tahu Pak Kusnen, dekat sama saya selama itu. Gara-gara deket, tiap tahun gue masukin anak sekolah di mana-mana, minta lagi Pak Kusnen, gue ingat tuh, minta sama Pak Kusnen, Pak ini saudara saya bikin surat sakti, SMA mana dia bikin. Dulu kan semua surat semua sortir, dicek dulu. Dan kami ada yang berani nolak. Terus jadinya sekolah kita di sekolah itu kan sekolah kita ada, saya ditantangin ke Suryadi, tadi kita sekolah kita direnovasi. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ya saya nggak pernah ngomong, ini saya bukti sejarah. Jadi ada perjuangan dari juga ya dari angkatan 70 juga ya ada ya. Hadir. Alhamdulillah deh. Tapi itulah karya terbesar kita yaitu di HI itu. Iya. Sebelumnya di Oresen kan. Memang HI itu agak kesulitan. Akhirnya kita pasang pelang gitu kan. Pasang pelang itu per 5 tahun supaya mereka akan nyari misalnya tahun 60 sampai tahun 5 satu pelang itu. Jadi dibikin. Kalau enggak kan susah begitu. Iya. Ada keringatan tapi susah. Dari temennya ya. Dari kawannya ada pakai papan itu. Pakai itu spanduk ya. Jadi kita 65 sampai 70. Jadi mereka mau kelompok-kelompok udah nyari angkatannya masing-masing. Jadi kita dulu kan belum direnovasi jadi itu betul-betul saya merasa ya waktu itu juga makanan enak-enak. Iya pasti. Pas saya kan ada menteri ada apa saya kan nggak enak juga. Segala macam dikumpulin. Akhirnya waktu terakhir saya tinggal min H1 dipanggil sama orang HI, ini gimana? Saya bilang nanti deh kita kumpulin uang, sisanya saya bayar. Kan ada nama Suryadi di situ sebagai pelindung. Oh iya. Di situ jadi pakai. Dia takut juga. Kan ada Pak Suryadi. Ada Pak Gubernur. Nanti dibayar, kita selesaikan semua saya. Jadi kurang duitnya begitu. Iya kurang. Orang kena protes, ada yang teman bilang, si Deden untung di mana? Gue bilang dulu untung gue bayar ini, gue bayar makan gue enak. Sekali dan realnya Akbar hanya sekali-sekali yang dapat makan dari panitia zaman saya. Yang lain nggak pernah ada makan. Nggak pernah. Jadi tempat saya itu makan enak. Waktu itu ruangannya itu ruang makan itu tempat parkiran. Buka pintu saking banyaknya orang. Iya, jadi makanan itu tidak di dalam ballroomnya HI. Di luar. Di luar tempat parkir masuk tenda. Terus dijadikan makanan. Semua diundang sama dia. Oh, saya bikin puasa. Ada bikisan, ada apa, kemudian dapat sponsor kaos, dapat apa ya. Iya, dari lama ya jalannya lancar. Memang, ya itu saya merasanya suatu buat saya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kepuasan sebagai pimpinan yang itu. Memiliki belongingnya kuat. Aduh, terima kasih nih. Ini pemirsa sekalian, terutama yang alumni SMA 1 ya. Bisa dengarkan bagaimana lahirnya Ika Budut SMA Negeri 1, apa yang terjadi sebelumnya, kronologisnya, pemangkas. Dan mudah-mudahan Ika Budut ini bisa mempersatukan alumni SMA Negeri 1 dimanapun mereka berada, dan tentunya adalah untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kita lakukan podcast gitu ya. Jadi jangan sampai cuma untuk hura-hura aja gitu ya. Jadi kita pikirkan juga untuk bisa menyumbangkan pikiran kita dan tenaga kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Terima kasih, semoga
bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Akhirnya mau wabarakatuh.